Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, amma ba'du. Adik-adikku sekalian, sahabat Medina, media dakwah Islam Indonesia Berkah, dimanapun kalian berada, kembali lagi menyaksikan channel YouTube Medina. Kali ini saya akan membahas daripada syarat-syarat wudhu. Kemarin kita pernah membahas tentang daripada rukun wudhu. Adik-adikku sekalian, ada yang hafal daripada rukun wudhu? Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama, adik-adikku sekalian, daripada rukun wudhu, yang pertama niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat, menyapu kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir, tertib. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang daripada syarat wudhu. Jadi ada rukun, ada syarat. Jadi kalau rukun itu yang harus dikerjakan, enggak boleh, enggak wajib, adik-adikku sekalian. Tapi kalau syarat ini suatu yang sebelum dikerjakan, jadi harus ditepati, adik-adikku sekalian. Itu namanya syarat, harus ditepati. Kalau enggak ditepati, berarti nanti wudhunya tidak syah dan lain-lainnya. Adik-adikku sekalian, sahabat Medina, media dakwah Islam Indonesia Berkah, syarat-syarat wudhu ialah yang pertama, yaitu Islam. Jadi sebelum kita melaksanakan dan mengerjakan wudhu, yang pertama ialah harus Islam. Kalau selain Islam boleh gak sih? Nggak boleh, adik-adikku sekalian. Karena wudhu ini diperuntukkan hanya untuk orang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, seperti kita semua. Jadi yang syarat yang pertama itu harus beragama Islam. Kita mau sholat, kita mau mengaji, kita mau beribadah, mau zikir, itu harus wudhu. Zikir, sembahyang, sholat, beribadah, baca Quran, itu yang beragama Islam. Adik-adikku sekalian, sahabat Medina, media dakwah Islam Indonesia Berkah. Syarat-syarat wudhu yang selanjutnya ada apalagi sih adik-adikku sekalian? Syarat-syarat wudhu yang kedua yaitu tamyiz. Adik-adikku sekalian mungkin baru mendengar apa sih tamyiz itu? Itu. Tamyiz ini yang berartikan ialah bisa membedakan. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Mana yang halal, mana yang haram. Mana nanti air yang suci mensucikan, mana air yang suci tapi tidak mensucikan. Mana air yang suci mensucikan, mana air yang mustakmal. Gitu adik-adikku sekalian. Jadi tamyiz ini yang berartikan itu bisa membedakan. Udah berarti apa adik-adikku sekalian? Udah dewasa. Kalau adik-adikku sekalian walaupun baru kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6, tapi kalau udah bisa membedakan berarti adik-adikku sekalian itu udah bisa. Yang berarti adik-adikku sekalian tamyiz namanya. Udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang air yang bisa dipakai buat wudhu, mana yang enggak. Ada yang air yang suci mensucikan, ada air yang mustakmal. Air yang suci mensucikan, air yang bersih tidak terkena najis. Kalau air mustakmal, air yang suci tapi bekas terpakai, bersih tapi udah pernah kepakai, itu masih bisa digunakan tapi nggak bisa digunakan berwudhu. Adik-adikku sekalian, sahabat Medina, media dakwah Islam Indonesia Berkah. Jadi kita sebelum wudhu itu kita bisa menggunakan beberapa air. Contoh seperti air hujan, itu kita bisa.
dipergunakan untuk berwudu. Terus apalagi air laut, air sungai, dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya air dari sumur aja yang dikumpulkan di dalam suatu wadah seperti toren, terus mengalir ke dalam keran. Bukan hanya itu aja yang bisa dipakai buat berwudu, tapi masih banyak macam-macam. Air embun, air salju pun masih diperbolehkan untuk berwudu. Adik-adikku sekalian, sahabat Medina, media dakwah Islam Indonesia Berkah. Syarat wudu tadi yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga selanjutnya ialah tidak berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Syaratnya apa sih hadas kecil itu? Adik-adikku, syaratnya nggak boleh berhadas. Jadi contoh, ketika kita ingin melakukan sehabis buang air kecil seperti kencing, terus habis itu kita BAB, buang air besar, itu harus dibersihkan. Habis dibersihkan baru kita berwudu. Jadi harus dihilangkan dulu najis kecilnya, hadas kecilnya, najis kecilnya, gitu adik-adikku sekalian. Selanjutnya yaitu hadas besar, adik-adikku sekalian. Apa sih hadas besar itu? Hadas besar itu contohnya gini adik-adikku sekalian, seperti seorang wanita yang lagi haid atau datang bulan, gitu adik-adikku sekalian. Biasanya kalau di perempuan nih yang berumurnya sudah 9 tahun ke atas, itu biasanya suka haid, berarti dia hadas besar. Berarti kalau hadas besar, cara membersihkannya ialah harus dengan mandi wajib. Kalau hadas kecil dengan berwudu. Kalau hadas besar mandi wajib dulu, baru habis itu berwudu. Habis wudu baru sholat, ibadah, zikir, dan lain-lainnya. Selanjutnya daripada syarat berwudu ialah tadi yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga dengan tidak berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat ialah dengan air yang suci mensucikan. Tadi seperti yang saya sampaikan, jadi berwudu ini syaratnya harus dengan air yang bersih. Tiba-tiba di suatu tempat ada hujan, air kita di dalam rumah, air sumur kita tidak nyala. Daripada kelamaan nanti waktu sholatnya habis, itu nggak apa-apa berwudu dengan air hujan. Contoh lagi, kita lagi suatu di pedesaan, ada sungai yang mengalir, air sumur kita tidak menyala, hujan tidak datang juga, kita ingin berwudu. Daripada waktunya habis, itu kita boleh berwudu dengan air sungai, karena air sungai mengalir dan banyak dan lebih daripada 2 kula gitu. Kalau 2 kula itu kurang lebih 230-an liter kalau dilitarkan. Adik-adikku sekalian, sahabat Medina, media dakwah Islam Indonesia Berkah. Jadi yang keempat itu daripada syarat wudhu itu harus dengan air yang suci, mensucikan, tidak pernah bekas kepake. Contoh, di suatu wadah kita berwudu dengan sebuah ember. Itu boleh wudu dengan pakai ember. Tapi nanti kita mengambil airnya itu dengan apa lagi? Dengan sebuah wadah, mangkok ataupun gayung. Jadi nggak boleh langsung wudu pakai air, tangan kita masuk terus pakai lagi ke muka, ntar ke tangan. Karena apa? Dikhawatirkan airnya jadi mustakmal, jadi bekas kepake. Gitu. Jadi harus dengan sebuah wadah seperti gayung, gelas, dan lain-lainnya. Itu boleh boleh dipakai untuk berwudu. Misalnya airnya sedikit, boleh gak sih kita membasuhnya cuman 1 kali doang? Boleh adik-adikku sekalian. Jadi cuman nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Jadi membasuhnya mukanya cuman 1 kali basuhan, itu nggak apa-apa.
Karena yang diwajibkan itu 1 kali, 2 kali, dan 3 kalinya itu sunnah. Jadi boleh dikerjakan, boleh enggak. Selanjutnya adik-adikku sekalian, daripada syarat-syarat wudhu, tadi yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga tidak berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, yang keempat airnya suci mensucikan, dan yang keenam daripada syarat-syarat wudhu ialah tidak terhalang daripada anggota wudhu. Maksudnya apa sih adik-adikku sekalian? Tidak terhalang. Mungkin adik-adikku sekalian bingung nih. Contoh lagi nih, saya kasih contoh. Misalnya kita sedang belajar di suatu ruangan, di suatu kelas. Nah, ketika kita menulis, pulpen kita kecoret ke dalam tubuh kita seperti ke tangan. Ataupun kita lagi sedang menghapus, kita nulis pakai pulpen, terus kita menghapus dengan tip X. Tahu kan tip X? Jadi tip X itu yang buat menghapus tulisan yang pakai pulpen. Jadi kayak bahan cairan gitu. Terus tiba-tiba kena nih adik-adikku sekalian ke sini, ke tangan kita atau ke muka kita, di anggota daripada anggota wudhu yang tadi saya sebutkan. Seperti muka, kedua tangan, kaki, ataupun kepala. Jadi syarat yang kelima ini tidak terhalang. Tidak terhalang apa sih? Ini kita terkena seperti tip X, tinta, ataupun dan lain-lainnya. Ketika kita ingin berwudu, itu airnya yang seharusnya masuk ke dalam kulit, tapi dia terhalang dengan tip X itu. Kalau terhalang, berarti wudunya tidak sah. Makanya sebelum kita berwudu, adik-adikku sekalian, seandainya di tubuh kita, di anggota wudu kita ada tip X, ada pulpen, coret-coretan, itu harus dihapus. Karena kalau tidak dihapus, dikhawatirkan wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, berarti ibadahnya tidak sah. Ibadah enggak sah, sholat enggak sah, kita baca Quran enggak sah, zikir juga tidak sah. Kalau tidak sah berarti sia-sia. Kita udah jungkil balik, udah terguling-guling sholat, tapi sholatnya nggak diterima, berarti sia-sia. Makanya setiap di anggota tubuh kita yang menghalangi daripada mengalirnya air itu harus dibersihkan. Selanjutnya, jika kita habis main minyak nih, bikin kue, tiba-tiba di sini tangan kita, kaki kita, atau muka kita banyak minyaknya, minyak goreng. Otomatis setiap kita ingin wudhu, airnya tiba-tiba langsung ngalir jatuh. Itu nggak masuk ke dalam kulit, adik-adikku sekalian. Jadi wudhunya nggak sah. Makanya harus dibersihkan dulu dengan sabun ataupun dengan yang lainnya supaya minyaknya hilang dan lain-lainnya hilang. Jadi nggak boleh terhalang ya adik-adikku sekalian, biar adik-adikku sekalian bisa paham. Dan yang terakhir, yang keenam ialah bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Gitu adik-adikku sekalian. Sahabat Medina, media dakwah Islam Indonesia berkah dimanapun berada. Yang terakhir ini bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Maksudnya apa sih? Jadi di rukun wudhu ini, kalau rukun ini fardunya berarti harus dikerjakan. Kalau sunnahnya apa sih? Berarti boleh dikerjakan, boleh enggak. Contoh adik-adikku sekalian, bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Misalnya, berkumur-kumur ini, adik-adikku sekalian sebelum berwudhu pasti berkumur-kumur kan? Iya. Jadi sebelum wudhu kita kumur-kumur. Itu namanya bukan daripada rukun wudhu, tapi daripada sunnah wudhu. Seandainya kita berwudhu cuma kumur-kumur, habis kumur-kumur ke tangan, kepala, mukanya nggak dibasuh, berarti kan nggak teratur dan nggak komplit. Hanya dikerjain kumur-kumur, wudhunya jadi nggak sah. Jadi bisa membedakan kalau sunnah boleh dikerjakan, boleh enggak. Kalau wajib berarti harus dikerjakan. Terus daripada sunnah-sunnahnya wudhu apa sih? Bisa
memasukkan air ke dalam hidung. Itu yang memasukkan air ke dalam hidung sampai ke dalam boleh dikerjakan, boleh enggak. Jadi itu sunnah. Dan selanjutnya membersihkan kuping ini adik-adikku sekalian. Itu sunnah juga, bukan rukun wudhu. Karena yang rukun wudhu itu, yang wajib dikerjakan itu 6. Yang tadi yang pertama saya sebutkan niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua kaki, keempat menyapu kepala, kelima membasuh kedua kaki, dan yang terakhir tertib. Itu yang harus dikerjakan adik-adik. Jadi kalau hanya kuping itu boleh dikerjakan, boleh enggak, karena itu sunnah. Terus membersihkan hidung sebelum berwudu itu juga sunnah, boleh dikerjakan, boleh enggak. Terus kumur-kumur itu boleh dikerjakan, boleh enggak, karena itu sunnah. Jadi begitu adik-adikku sekalian, bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Seperti lagi tadi, sebelum kita berwudu kita cuci tangan dulu, itu sunnah adik-adikku sekalian. Karena yang wajibnya itu membasuh kedua tangan sampai sikut. Jadi udah bisa membedakan ya adik-adikku sekalian, mana yang sunnah, mana yang wajib atau rukun. Karena yang wajibnya tadi 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut, yang keempat menyapu kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Kalau sunnahnya apa sih? Sunnahnya seperti cuci tangan nih, bersih-bersih kita sebelum wudhu, kita ngilangin kotoran biar tidak terhalang. Terus kumur-kumur itu sunnah. Terus membersihkan hidung sampai ke dalam ini biar kotorannya semua bersih, itu sunnah juga. Terus membersihkan kuping itu sunnah juga. Jadi masih banyak sunnahnya. Jadi kita bisa membedakan adik-adikku sekalian, mana yang sunnah, mana yang wajib. Jadi dipahamin adik-adikku sekalian. Tadi yang pertama daripada syarat-syarat wudhu ialah Islam. Yang kedua tamyiz. Yang ketiga tidak berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat syaratnya ialah dengan air yang suci mensucikan. Yang kelima ialah tidak terhalang anggota wudhu kita, anggota badan kita tidak terhalang sesuatu seperti tinta, terus tip ek, minyak, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu daripada syarat-syarat wudhu bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan. Itu aja adik-adikku sekalian. Semoga syarat-syarat wudhu ini adik-adikku sekalian bisa dapat paham, dapat dipahami, dan dapat dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.